Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, hafalannya sampai ayat ke-8. Fa idza nuqira fin naqur. Nah, atau tafadhal yang mau nambah dari ayat itu, silakan dihafal. Tafadhal yang sudah hafal dibaca. Absen ada? Absen. Ja'far. Ini Ja'far. Diterjemahkan. Ya ayyuhal muddatsir. Kaif? Wahai. Nah, ahsan. Qum fa'andir. Luqman. Mada? Qum fa'andir. Aywa. Baik, ahsan. Miftah. Aina miftah? Wa rabbaka fakabbir. Ahsan. Muawiyah. Masih Muawiyah? Enggak dicoret ini. Aina al-qalam? Ini dipakai ini. Enggak balik lagi tuh? Dicoret kan? Biar. Muhammad Ali. Wa thiyabaka fatahhir. Naam, ahsan. War rujza fahjur. Muhammad Duha wujud. Muhammad Jibril. Naam, ahsan. Wala tamnun tastakthir. Mujadidi. Kaif? Marid, masyaallah. Syabahullah. Randy. Wala tamnun tastakthir. Kenapa? Memberi. Nah, disempurnakan maknanya. Shalih. Ya, shalih. Wala tamnun tastakthir. Baik. Ahsan. Kemudian shadiqin. Wali rabbika fasbir. Fasbir. Bersabarlah. Nah. Al-Muddatsir. Taufik, mana Taufik? Nah, Al-Muddatsir ini
Asal katanya apa? Al-Muddathir. Al-Mutadaththir. Nah, Al-Mutadaththir tak dengan dal mutajanisan kemudian dilebur di idgham. Naam. Ar-Rujz rijal. Nah, Ar-Rujz secara bahasa maknanya apa? Suatu azab. Naam, ahsan. Apa perbedaan al-asnam dan al-awthan? Yusuf. Al-asnam al-asnam adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang memiliki bentuk manusia, hewan. Nah, adapun al-awthan berhala berupa pohon, batu, rumah, laut dan yang semisalnya. Nah, khair insyaallah. Muwasil. Man yaqra' lana? Siapa yang siap? Fadhal. Man? Wa jumi'a. Naam, hasbuk. Kemudian ayat berikutnya, fa idza nuqira fin naqur fadzanika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Maknanya, wallahu a'lam. Fa idza nuqira fin naqur, dan apabila trompet itu ditiup, fadzalika, maka hal tersebut, yakni tiupan trompet tersebut, yauma idzin, pada hari ini pada hari kiamat, yaumun asir, adalah hari yang sulit, alal kafirin ghairu yasir, dan hari tersebut atas orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu yasir, bukanlah hari yang mudah. Nah, ini maknanya. Nuqira an-naqr dalam bahasa Arab ini bermakna as-saut, fa idza nuqira fin naqur. Nuqira an-naqr dalam bahasa Arab bermakna as-saut.
An-naqur, naqur maknanya adalah as-sur. Nah, sur trompet sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sur adalah qarnun yunfakhu fi. Qarnun yunfakhu fi, yakni tanduk yang ditiup. Ya, jadi trompet pada hari kiamat yang ditiup adalah berupa qarn, berupa tanduk. Nah, fadzalika yauma idzin, Anda perhatikan di situ agar tidak kesulitan. Fadzalika, nah, fadzalika yakni an-nafkha fi sur. Maka hal tersebut, dzalika hal itu, yang ditiupnya trompet, yauma idzin, pada hari ini, ya, pada hari kiamat, yaumun asir, adalah hari yang sulit. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, fadzalika yauma idzin yaumun asir likathrati ahwalihi wa syada'idihi. Dikarenakan pada hari kiamat tersebut kathratu ahwalihi wa syada'idihi, terlalu banyak kegentingan-kegentingan dan perkara yang hebat yang tidak pernah dijumpai oleh seorang hamba. Nah, bencana-bencana yang kita dapatkan pada hari-hari yang kita lalui ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan hari kiamat. Nah, kharabun azim, pada hari tersebut adalah kerusakan yang total. Nah, tidak tersisa sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa hari kiamat adalah yaumun asir, hari yang sulit. Hari yang sulit, bukan hari yang mudah. Naam. 'Alal kafirina ghairu yasir. Atas orang-orang yang kafir, hari tersebut adalah ghairu yasir. Bukan hari yang mudah, bukan hari yang indah, bukan hari yang bisa digunakan untuk yatamatta, untuk bersenang-senang, leyeh-leyeh, ya, santai-santai, ya. Namun itu adalah hari yang mencengangkan, ya, mengkhawatirkan. Sudah terancam mereka dengan kondisi tersebut. Naam. Li'annahum qad ayyisu min kulli khair, karena mereka orang-orang kafir tersebut telah berputus asa dari segala bentuk kebaikan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kesempatan untuk bisa menggapai kehidupan yang bahagia, yang tentram, yang abadi. Nah, ini hanya diberikan di dunia. Mereka sudah berpindah alam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin mereka bisa kembali ke alam dunia. Dan mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un. Wahai Rabb, kembalikan kami kepada alam dunia agar apa? Agar bisa mengkoreksi, memperbaiki amalan-amalan yang telah mereka luputkan. Ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lalaikan, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan, ini hendak dikoreksi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan tersebut kepada mereka. Wa ayqanu bil halaki wal bawar, dan mereka sudah mantap, ya, yakin bahwa pasti mereka mendapatkan kebinasaan dan al-bawar, yakni kehancuran. Wa mafhumu dzalik annahu 'alal mu'minina yasir. Dan difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwa kondisi yang dialami oleh orang-orang yang beriman adalah kondisi yang yasir. Nah, mudah untuk mendapatkan kebahagiaan, mudah untuk mendapatkan ketentraman, dan mereka mendapatkan jaminan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata, tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, dan juga tidak pernah terbetik oleh qalbu seseorang. Bagaimana nikmatnya kehidupan di jannah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir mereka menyatakan terkait dengan hari kiamat, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit. Nah, baik. Wasil man yaqra. Baik, hasbuk. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Nah, maknanya, dharni, tinggalkanlah aku. Di sini al-ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tinggalkanlah aku, Allah maksudnya. Wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku ciptakan dalam kondisi sendiri, ya, wahida. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku berikan kepadanya malam mamduda, harta yang melimpah. Malam mamduda, harta yang melimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang menyertainya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku bentangkan kepadanya segala bentuk kenikmatan. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia pun berharap untuk aku memberikan tambahan kepadanya. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina 'anida, sungguh orang tersebut terhadap ayat-ayat kami 'anida, menentang. Sa'urhiquhu sa'uda, dan aku pun akan membebani dia dengan azab yang sangat berat. Nah, dharni, ya, bermakna da'ni. Dharni bermakna da'ni, dan kata ini Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai tahdid dan wa'id, sebagai ancaman dan peringatan kepada seorang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wahida maknanya adalah tunggal, sendirian, ya, bahwa manusia itu, orang yang disebut di sini, yang dimaksud di sini, dia tunggal bersendirian dalam penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, tanpa membawa harta, tanpa membawa anak, tanpa membawa sesuatu apapun. Wa mahattu lahu tamhida, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukannya. Hingga orang yang dimaksud tersebut diberikan laqab dengan Raihanatu Quraisy, ya. Sehingga diberikan laqab dengan Raihanatu Quraisy, yakni orang yang kesayangan orang-orang Quraisy. Nanti akan disebutkan siapa orang tersebut.
sa'urhiquhu sa'uda. Nah, al-irhaq dalam bahasa Arab bermakna ini yahmil al-insan asy-syai' ats-tsaqil. Seseorang membawa beban yang berat. Nah, al-irhaq, arhaqa. Maknanya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepadanya dengan azab yang sangat berat. Nah, qala rahimahullah, hadhihi al-ayah nazalat fil Walid ibn al-Mughirah, bahwa ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan fil Walid ibn al-Mughirah, pada seorang yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah, di mana Syekh Mukbil rahimahullah taala menyebutkan hadisnya dan kisahnya dalam kitab beliau As-Sahih Musnad, ini terkait dengan asbabun nuzul. Nah, bahwa di antara kisah Al-Walid ibn al-Mughirah, kita bacakan maknanya, bahwa telah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 1 sampai 3, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim, ila akhiri al-ayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit di masjid dan membacakan ayat-ayat tersebut di hadapan para sahabatnya. Kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah, dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, dalam kondisi dia apa? Kafir. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan kedatangan Al-Walid ibn al-Mughirah, dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengulang ayat-ayat yang telah tadi dibacakan ke hadapan para sahabat. Nah, maka setelah majlis itu selesai, Al-Walid ibn al-Mughirah dia mendatangi majlis kaumnya, dari Bani Makhzum, dan dia mengatakan, demi Allah, sungguh saya telah mendengarkan dari lisan Muhammad, ya barusan, jadi mendengarkan Al-Quran, kemudian langsung disampaikan kepada kaumnya, di mana ucapan-ucapan tersebut bukanlah ucapan manusia, ya, bukanlah ucapan manusia, dan juga bukanlah ucapan jin. Ya, padahal Al-Walid ibn Mughirah ini adalah seorang ahli syair. Dia bisa menilai ini bukan ucapan seorang penyair. Ini bukan ucapan manusia, ini bukan ucapan jin. Nah, benar-benar apa yang saya dengarkan itu adalah kalam la halawah wa inna alaihi la talawah. Halawah wa la talawah, yakni ucapan yang sangat indah, ya, ucapan yang sangat bagus, yang tertata dengan rapi. Nah, dan bahwa ucapan-ucapan tersebut la musmir, membuahkan, dan juga wa inna asfalahu la mughdiq, bawahnya adalah sesuatu yang menghasilkan. Dan sesungguhnya ucapan-ucapan tersebut yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ya'lu wa ma yu'la, akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nah, kemudian Al-Walid ibn Mughirah setelah selesai menyampaikan pendapatnya terkait dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang Quraisy pun mengklaim dia sebagai orang yang terkena sihir. Nah, sahara Muhammadun, Muhammad telah menyihir
Al-Walid ibn Mughirah. Padahal dia adalah orang yang jago syair. Nah, namun bisa disihir oleh Muhammad, kata mereka. Nah, saba'a wallahi al-Walid. Demi Allah, Al-Walid ini sudah berpindah agama. Nah, sampai-sampai mereka khawatir, wallahi tasbuwanna Quraisyun kulluhum. Bila Al-Walid ibn Mughirah ini berpindah agama, mengikuti jejak Muhammad, ya, maka Quraisy ini total mereka akan mengikuti agama Muhammad. Dan ini mengkhawatirkan bagi mereka. Dan Al-Walid diberikan gelar di tengah-tengah mereka sebagai Raihana Quraisy. Nah, orang yang disayang, yang dicintai di tengah-tengah orang Quraisy. Nah, maka bangkitlah Abu Jahal mendapatkan peristiwa tersebut, ya. Aku akan yang mengurusi Al-Walid ibn Mughirah. Nah, maka dia pun mendatangi Al-Walid ibn Mughirah, yakni membujuk untuk yakni otaknya dicuci kembali, ya. Tapi dibersihkan dari sihirnya Muhammad. Nah, dia pun mendatangi Al-Walid dalam keadaan sedih, ya. Maka Al-Walid mengatakan kepada Abu Jahal, "Kenapa engkau bersedih di hadapanku, wahai ibnu akhi?" Nah, lalu Abu Jahal mengatakan, ya, "Wa ma yamna'uni alla ahzin wa hadhi Quraisy yajma'una laka an-nafaqah yu'inunaka 'ala kibari sinnik wa yaz'umuna annaka zayyanat kalam Muhammadin wa tadkhul 'ala ibni Abi Kabsyah." Nah, bagaimana tidak aku bersedih, tidak bersedih. Nah, dan ini adalah Quraisy. Mereka bersiap untuk mengumpulkan nafkah untukmu, mengumpulkan harta untuk memberikan bantuan kepada engkau, dikarenakan kibari sinnik, ya, umurmu yang sudah tua. Nah, dan orang-orang Quraisy menyangka bahwa engkau telah disihir oleh ucapannya Muhammad. Nah, dan engkau telah berpindah agama. Nah, dan engkau berpindah agama mengikuti jejak Muhammad agar engkau bisa mendapatkan, yakni direndahkan oleh Abu Jahal. Engkau mengikuti agama Muhammad untuk apa? Untuk mendapatkan makanan dari mereka. Nah, untuk mendapatkan bagian makanan, jatah makanan dari mereka. Nah, maka baik, Al-Walid pun diberitakan dengan hal tersebut, dia marah. "Alam ta'lam Quraisyun anni min aktsarihim malan wa walada." Ya. Tidakkah Quraisy itu mengetahui bahwa sungguh aku ini adalah orang yang paling kaya dan paling banyak anaknya. Ya. Baik. Dan apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya mereka kenyang dengan makanan? Nah, dan apakah mereka memiliki kelebihan makanan? Ya. Al-Walid mengetahui bahwa kondisi Muhammad dan para sahabatnya adalah kondisi yang miskin. Ya, sedangkan dia adalah orang yang kaya. Baik. Maka Abu Jahal pun dia mendatangi majlis kaumnya. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ataukah Al-Walid ibn Mughirah, dia bangkit bersama Abu Jahal dan mendatangi kaumnya. "Taz'umuna anna Muhammadan majnun, fahal ra'aitumuhu yakhniq qat?" Apakah kalian mengira bahwa Muhammad adalah seorang yang majnun, seorang yang gila? Fahal ra'aitumuhu yakhniq qat? Tentu jawabannya bukan orang yang gila. Fahal ra'aitumuhu yakhniq qat? Dan apakah kalian melihat bahwa Muhammad itu telah membunuh seseorang, telah melakukan perbuatan dosa? Qalu Allahumma la. Mereka mempersaksikan, demi Allah, tidak. Muhammad itu tidak pernah, bukan orang gila dan juga bukan orang yang pernah membunuh. Kemudian Al-Walid mengatakan, "Taz'umuna annahu kahin, fahal ra'aitumuhu qad takahhan?" Apakah kalian mengira bahwa Muhammad melakukan praktek perdukunan? Ya.
Qalu Allahumma la. Mereka mengatakan demi Allah tidak. Nah. Kemudian Al-Walid bertanya kembali, taz'umuna annahu sya'ir? Kalian mengira bahwa Muhammad adalah seorang syair, penyair? Fahal ra'aitumuhu yantiqu bi syi'rin qat? Dan apakah kalian pernah melihat, mendengar bahwa Muhammad itu membacakan sebuah syair? Qalu Allahumma la. Demi Allah, tidak pernah mendengar Muhammad itu membuat syair. Taz'umuna annahu kadzdzab fal jarabtum alaihi syai'an minal kadhib? Apakah engkau mengira bahwa Muhammad adalah seorang yang pendusta, pernah berdusta sekalipun? Dan apakah engkau pernah mendapatkan Muhammad itu berdusta? Maka mereka mengatakan la. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi terkenal sebagai al-amin. Nah, orang yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta. Nah, jadi di awal bertanya kepada kaumnya, masih mendukung kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Jahal dan kaumnya ini berusaha untuk mempengaruhi kondisi Al-Walid ibn Mughirah. Nah, baik. Kemudian faqalat Quraisy lil Walid, maka orang-orang Quraisy pun mengatakan kepada lil Walid, fama huwa? Lantas siapa Muhammad tersebut? Nah, yakni istilahnya kuat-kuatan. Dia memilih kaumnya ataukah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia mendengarkan kebenaran namun dia tetap sayang kepada kaumnya Quraisy. Fatafakkara fi nafsihi thumma nadhara thumma abasa. Kemudian dia pun merenung, terdiam, ya. Dan dia memikirkan sesuatu. Setelah sejenak memikirkan dan merenungkan, menghayati, ternyata Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia setelah dia mendengar manisnya bacaan dari Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma abasa, dia pun bermuka masam, menolak kebenaran yang telah dia dengarkan. Faqala ma huwa illa sahir. Di hadapan kaumnya dia mengatakan, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang sahir, penyihir. Ama ra'aitumuhu yufarriq bainar rajuli wa ahli wa mawalihi wa waladihi? Dia menunjukkan buktinya kepada Quraisy. Tidakkah kalian melihat bahwa Muhammad itu telah memisahkan antara ar-rajul wa ahli, antara suami istri, wa mawalih, dan juga kepada tuan-tuan mereka, wa waladih, dan antara anak dengan putra-putranya dipisahkan, terjadi permusuhan. Baik, antara tauhid dan syirik. Fahuwa sahir. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa Muhammad adalah sahir, seorang penyihir. Wa ma yaquluhu sihrun yu'thar, dan tidaklah apa yang diucapkan kecuali itu adalah sihir yang dinukilkan dari para penyihir sebelumnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innahu fakkara, dia pun memikirkan sejenak. Yani memikirkan Muhammad ini siapa? Betul apa salah dia? Posisinya. Yang dia bawa itu benar apa tidak? Al-Quran tersebut benar apa tidak? Dia memikirkan sejenak. Wa qaddar, dan dia menetapkan fi nafsihi, untuk dirinya dan untuk kaumnya, mengeluarkan statement terhadap Muhammad dan Al-Quran, dan dia menyatakan bahwa Muhammad adalah penyihir dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang batil. Kita lanjutkan. Hadhihi al-ayat nazalat fil Walid ibn al-Mughirah mu'anidil haqqi wal mubarizi lillahi wa lirasulih bil muharabati wal musyaqqah. Bahwa ayat-ayat ini turun pada Al-Walid ibn al-Mughirah yang tadi sudah kita dengarkan ringkas kisahnya. Mu'anidil haqq, orang yang menentang kebenaran, wal mubarizi lillahi wa lirasulih, dan melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bil muharabati wal musyaqqah, dengan peperangan dan pertikaian. Fadhammahu Allahu dhamman lam yadhummahu ghairah, maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang ini
Al-Walid ibn Mughirah dengan cercaan, dengan celaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada siapapun. Betul-betul dihinakan, betul-betul direndahkan orang ini. Wa hadza jazaa'u kulli man 'adada al-haqqa wa nabadah. Dan ini adalah balasan bagi orang yang menentang kebenaran dan melawan kebenaran. Wa anna lahul khizya fid dunya. Dia akan mendapatkan kehinaan di dunia, wal azabul akhirati akhza, dan balasan di akhirat itu lebih menghinakan lagi dibandingkan kehinaan di dunia. Dan tentunya bisa kita ambil faedah dari kisah yang tadi kita dengarkan, betapa mudahnya ya qalbu seseorang itu berbalik, ya, di mana dia pernah mengetahui kebenaran dan yakin bahwa itu adalah kebenaran. Nah, betapa mudahnya seorang itu berbalik dan mengklaim, ya, dan menyatakan kebenaran yang dia dapatkan itu adalah suatu kebatilan, ya, suatu kebatilan, dan kebenaran rela dia tinggalkan. Dan kalau kita perhatikan dari kisah ini, di antara sebabnya adalah mujalasah ahli su. Disebabkan karena bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ya, orang-orang yang jelek. Apalagi orang yang jelek tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Baik itu kecakapan dia dalam berbicara, ya, kecakapan dia dalam berdalil, ya, menyampaikan argumen dan yang semisalnya. Maka hendaknya kita dalam menempuh siratul mustaqim ini harus berhati-hati, waspada di sekeliling kita. Siapakah orang yang menemani kita? Apakah dia orang yang membimbing kita ke dalam jalan yang lurus, ke dalam bimbingan para ulama yang lurus, ataukah sebaliknya ternyata teman di sekeliling kita, di samping kita, di kanan kita, di kiri kita adalah orang yang jelek, memiliki prinsip-prinsip yang jelek, memiliki dasar-dasar yang keliru, ya. Ditambah lagi orang tersebut adalah orang yang berpengaruh. Maka kita harus waspada, dan keselamatan jiwa kita dalam agama ini tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Jangan sampai kita merelakan keistiqomahan dalam agama kita diganti dengan hanya sedikit dari bagian dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkan aku dan orang yang aku ciptakan dalam kondisi sendiri. Ay khalaqtuhu munfaridan. Aku ciptakan tunggal. Bila malin wala ahlin, tanpa memiliki harta dan tidak memiliki keluarga. Ya. Wala ghairihi, dan juga tidak memiliki apapun. Kita terlahir semuanya tidak memiliki apa-apa. Harta tidak, harta sehelai benang pun tidak. Receh pun tidak ada. Polos. Falam azal unammihi wa urabbihi, dan senantiasa aku kembangkan dia dan aku rawat dia, ya, aku tarbiyah dia. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku jadikan baginya harta yang membentang, ay katsiran. Wa ja'altu lahu banin, dan aku berikan kepadanya banin, anak-anak, putra-putri, dzukuran, ya. Banin di sini dzukur. Syuhudan, daiman hadirina indah, yang senantiasa ada di sekelilingnya, menyertainya, membahagiakannya. Ala dawami yatamatta'u bihim, ya, senantiasa bersenang-senang dengan mereka, canda, ya, melepaskan keletihan bersama mereka. Wa yaqdi bihim hawaijahu wa yastansiru bihim, dan menunaikan hajat-hajatnya bersama mereka, dan juga mendapatkan pertolongan dengan bantuan-bantuan dari putra-putranya tersebut.
Wa mahattu lahu tamhida, dan aku bentangkan baginya berbagai bentuk kenikmatan. Ai makkantuhu minad dunya wa asbabihi. Aku kuatkan baginya, aku kokohkan baginya berupa ad-dunya wa asbabihi. Tadi telah disebutkan oleh Al-Walid bahwa alam ta'lam Quraisyun anni min aktsarihim malan wa walada. Bukankah Quraisy itu mengetahui bahwa aku ini adalah deretan orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Hatta qadat lahum matalibuhu, hingga seluruh apa yang diinginkan dari hawa nafsunya terpenuhi. Wa hasala ala ma yashtahi wa yurid, dan terhasilkan, tergapai apa yang diinginkan. Thumma ma'a hadhihi an-ni'am wal imdadat, kemudian bersamaan dengan kenikmatan dan bentangan dari Allah Subhanahu wa taala ini, yatma'u an azid, dia berharap untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tambahan. Berupa apa itu? Ay yatma'u ay yanala na'imal akhirah. Dia berharap dengan kekufuran yang ada pada dirinya, penentangan kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan kenikmatan akhirat. Kama nala na'imad dunya, sebagaimana dia telah mendapatkan kenikmatan dunia tersebut. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, laisal amru kama tami'a, perkaranya itu tidak sebagaimana yang dia inginkan. Bal huwa bi khilafi maqsudihi wa matlubihi, bahkan harapan yang dia inginkan itu berbalik, khilaf bi khilaf, yakni berbalik dengan maksudnya dan keinginannya. Wa dzalika li'annahu, karena orang ini kana li ayatina anida, menentang ayat-ayat kami, ay mu'anidan. Arafaha thumma ankaraha, dia telah mengenalnya dan dia telah menyatakan bahwa Al-Quran adalah la talawah, la halawah, ucapan yang indah, ucapan yang manis, bukan ucapan manusia dan bukan ucapan jin. Tentunya itu adalah ucapan Rabbul Alamin. Wa da'athu ilal haqqi falam yanqad laha, dia disuruh kepada kebenaran namun dia tidak tunduk kepadanya. Walam yakfihi annahu a'rad wa tawalla anha, tidak cukup dia sekedar berpaling dari kebenaran tersebut, ditambah bal ja'ala yuharibuha, dia bergabung dengan kaumnya, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'a fi ibtaliha, dan berusaha untuk menghancurkan dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bisa difahami. Wallahu alam. Tafadhalu wa barakallahu fikum.